Yo, apa kabar? Annyeonghaseyo. Selamat pagi, balik lagi bersama Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping nggak camping, tapi pagi-pagi belum mandi, belum apa-apa, udah pakai sarung tangan di dapur Mr. Camping. Soalnya hari ini mau coba bikin ini daging sapi bagian brisket. Belum lama ini Mr. Camping dapat hadiah barbecue beef brisket dari salah satu teman Mr. Camping. Terus pas nyoba, wah enak banget. Nah dulu Mr. Camping di Amerika juga pernah nyobain dan suka banget. Jadi pengen nyoba lagi, tapi karena harga yang udah jadi itu agak mahal, jadi gue pikir ya mendingan gue beli daging sendiri terus bikin sendiri di rumah. Oke, jadi brisket barbecue style ini cara bikinnya sebenarnya nggak begitu rumit, malah menurut Mr. Camping sangat simple, cuman butuh waktu yang agak lama, mungkin seharian hari ini. Oke, jadi ikutin terus perjalanan Mr. Camping hari ini bikin barbecue beef brisket. Oke, pertama-tama biasanya kalau misalnya kalian beli brisket, gue beli di online, dikirimin dalam kondisi frozen. Jadi ini harus dilemesin dulu, lemesinnya di chiller berhari-hari. Kalau Mr. Camping lemesinnya selama 3 hari dan sekarang udah lentur. Kalau misalnya dalam kondisi langsung masih beku, jangan langsung dimasak karena nanti hasilnya akan nggak empuk dagingnya. Oke, ini 38 kilo, ada tulisannya 38 kilo. Jadi kali ini Mr. Camping akan masak 38 kilo daging beef brisket. Nah, proses yang lumayan penting juga di sini adalah ini karena masih banyak darahnya, ada darahnya licin gitu ya. Jadi ini harus dilap dulu semua. Oke, jadi pakai kitchen towel aja dilap darahnya. Sebenarnya ini Texas style ya, jadi dari Amerika, dari daerah Texas. Ini harusnya masaknya di dalam fire pit atau kayak barbecue pit gitu yang ada pengasapan terus selama 12 jam sampai 20 jam bahkan. Cara masaknya harus diasap sebenarnya, tapi karena di rumah Mr. Camping nggak ada pengasap, jadi Mr. Camping akan bikin versi oven tapi menyerupai gitu, menyerupai yang dibikin pakai alat asap. Jadi pastiin permukaannya ini semua minimal di lap. Oke, udah lumayan kering permukaannya, lebih nggak basah, nggak licin sekarang. Ini tergantung selera, cuman kalau misalnya Mr. Camping, kalau dilihat di sini ada lapisan lemak, terus ada lapisan daging. Banyak yang buang juga lemaknya, cuma kalau misalnya Mr. Camping biarin semua lemaknya. Pas makan baru dipilah-pilih, cuman pas masak dibiarin lemaknya supaya lemaknya ini meresap ke dagingnya dan jadi lebih empuk. Jadi Mr. Camping nggak akan terlalu ngetrim, mungkin ngetrim yang bagian yang
urat-urat kuat ya, apa urat-urat ya kalau misalnya ada. Oke, kalau misalnya udah diberesin, pastiin bagian atas, ini bagian atas ya, bagian atas itu ke bawah dulu. Terus di sini kita kasih rub. Rub itu semacam ramuan pelapis untuk barbecue. Jadi kerjain bawah dulu, baru dibalik dan kerjain atas ya. Nah, jadi Mr. Camping karena nggak pakai pengasap, rahasianya adalah pakai liquid smoke. Liquid smoke ini fungsinya untuk memberikan aroma pengasap. Jadi tanpa pakai pengasap pun bisa merasakan aroma pengasap walaupun nggak sebagus yang biasa beneran. Jadi kalau bisa bikin di rumah, mau bikin barbecue style bisa pakai ini. Nah, jadi ini sekitar 5 sendok makan dioleskan di dagingnya. Oke. Setelah dioleskan, di sini Mr. Camping ada ramuan yang udah dibikin. Cuma pakai garam, lada kasar, tapi Mr. Camping di mixer jadi setengah halus. Jadi garam, lada, sama ini charcoal powder. Jadi ini bubuk arang. Kenapa pakai ini? Sebenarnya ini nggak kasih rasa apa-apa. Cuman karena kita nggak pakai pengasapan, daging ini kalau misalnya matang nggak akan kelihatan sehitam yang semestinya. Kalau misalnya Texas brisket barbecue itu kalau misalnya setelah masak itu hitam banget karena dia diasap terus selama berjam-jam. Cuman kalau ini karena kita bikin di rumah pakai oven, kita pakai bubuk arang untuk memberikan efek seperti aslinya gitu. Jadi biar lebih hitam. Tapi bukan gosong ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi garam, lada, sama charcoal powder dicampur. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita oleskan di sini seluruh permukaan sampai hampir ketutup. Oke, habis ditaburin, ditepok-tepok aja supaya dia agak lebih menempel. Jadi permukaannya harus kayak ketutup semua gitu ya, hitam semua. Terus sisa-sisanya ini yang di pinggir mungkin ditempel-tempelin di sampingnya. Terus kita balik. Terus sama, yang bagian sini juga akan kita oleskan. Oke, jadi udah dikasih wrap semua, permukaannya udah hitam semua, belakang juga sama. Ini jadi permukaan atasnya ya. Nah, cara dipanggangnya itu di dalam oven ya. Ada traynya, terus harus ada tray grill semacam kayak gini supaya dia bagian bawahnya juga ada dapat panasnya. Kalau misalnya dia napak gitu, dia nggak akan dapat angin panas yang cukup. Jadi pakai tray seperti ini, dan daging ini masuk ke oven, kita panggang 120 derajat. Mr. Camping akan panggang selama 120 derajat, dan lamanya kita nggak bisa tentukan karena
akan mengikuti suhu di tengah. Nah, ini ada termometer khusus untuk daging. Kalau misalnya yang biasa bikin steak di rumah mungkin pada punya. Nah, ini nanti ditancepin di tengah-tengah sini. Ini. Jadi kita bisa tahu temperatur di tengah-tengahnya ini. Nah, Mr. Camping akan panggang untuk yang pertama kali sampai mencapai 75 derajat. Nah, kalau misalnya sudah mencapai 75 derajat, baru dikeluarin. Kemudian ada rub tambahan, lebih ke pemanis. Kemudian kita harus bungkus dan dipanggang lagi. Jadi mungkin total waktu yang dibutuhkan untuk masak ini seharian sampai mungkin 8 jam sampai 12 jam. Estimasi kalau menurut Mr. Camping bisa 12 jam, karena setelah panggang pun kita nggak bisa langsung makan. Kita harus biarin daging ini sampai benar-benar dingin supaya kadar air di dalam daging ini dia nggak kabur gitu, dia harus ditangkap dulu di dalam daging ini. Oke, kita ke oven. Oke, jadi udah di depan oven Mr. Camping. Suhunya kalau misalnya bikin di rumah, ovennya mungkin lebih kecil daripada ini. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya oven kecil, biasanya cuma ada pengaturan satu suhu. Tapi kalau misalnya Mr. Camping ini sebenarnya oven buat panggang roti. Jadi ada api atas sama api bawah. Mr. Camping setting di 125 atas, 120 di bawah. Oke, jadi langsung dimasukin dagingnya. Ini udah siap di sini. Wah, lihat ya. Ini penampakan sebelum masuk ke oven. Oke, jadi dia akan bertarung di dalam sini. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa pakai ini. Oke, jadi di set ke 75. Nanti dia kalau misalnya udah mencapai 75 di dalamnya, ini tusuk ke dalamnya, dia akan bunyi alarmnya. Jadi itu patokan Mr. Camping untuk berhenti masak ini untuk yang tahap 1. Oke, kita lihat mungkin perkiraan Mr. Camping 5 jam lagi. Oke, ini udah sekitar 4 jam. Terus suhunya nih udah mau mencapai target ya. Jadi targetnya 75. Suhu dalam dagingnya saat ini 74. Berarti tinggal satu derajat lagi. Nah, tuh bentuknya jadi menciut, sangat-sangat menciut. Jadi rencananya Mr. Camping nanti ditimbang dulu, mau cari tahu berapa banyak yang menciut. Terus kelihatannya oke ya, tinggal 1 derajat lagi. Oke, jadi udah hampir 5 jam. Ini udah mencapai 75 derajat bagian tengahnya dalam dagingnya. Jadi ini Mr. Camping akan keluarin dulu. Ada proses lagi, harus dipanggang lagi. Oke, jadi Mr. Camping mau keluarin ini karena sebentar lagi harus dipanggang lagi. Langsung setting di 130. Terus kita keluarin dagingnya. Oke. Ini kita keluarin dulu. Sementara udah setengah jalan, kondisinya seperti ini. Jadi banyak banget nih minyak yang turun.
minyak yang turun di bawah sini. Ini minyak semua. Terus kelihatannya masih empuk juga. Oke, jadi dagingnya udah panggang yang step pertama. Ini penampakannya seperti ini. Sekitar 5 jam ya dipanggang, udah dipanggang 5 jam. Nah, terus habis ini harus panggang sekitar 4 jam lagi. Tapi kali ini harus dibungkus. Jadi cari kertas minyak seperti ini yang agak kedap. Nah, sebelum dibungkus kasih, sebenarnya lebih bagus pakai maple syrup, cuman ini juga mirip-mirip maple syrup. Ini syrup yang namanya original syrup ya. Mereka biasanya suka original syrup. Dia mirip-mirip maple syrup, cuman lebih bagus pakai maple syrup. Nah, karena Mr. Camping ada ini doang, jadi pakai ini. Nggak usah terlalu banyak, jadi agak drizzle aja sedikit. Oke, terus dibungkus. Bungkusnya harus benar-benar kedap supaya kadar air yang di dalam daging ini nggak kabur saat panggang kedua ya. Nah, di pemanggangan kedua ganti loyangnya. Kemudian kali ini nggak usah pakai grill, langsung taruh di atas loyangnya. Nah, habis ini Mr. Camping bakal panggang sekali lagi sampai suhu di dalam daging ini mencapai 95 derajat. Oke, jadi pemanggangan kedua suhunya udah 130. Jangan lupa ini setting ke 95. Terus ini ditusuk juga di dalam dagingnya. Temperatur saat ini masih bertahan di 75 dalam daging, jadi mungkin kita butuh waktu sekitar 2-3 jam. Oke, jadi udah 2 jam kurang lebih. Terus alarm ini barusan udah bunyi, udah 95. Artinya di dalam pas tengah-tengah dagingnya itu udah mencapai 95 ya. Jadi mau dicek dulu, langsung dikeluarin. Tuh, minyaknya banyak banget ya. Karena ini slow cook, ini kurang lebih tadi 2 jam. Jadi selama 2 jam ini lemak yang ada di dalam ini tambah keluar lagi. Jadi ini kayak hampir jadi kolam ya, kolam minyak. Nah, jadi rencananya ini akan Mr. Camping masukin ke dalam cooler box dulu untuk di resting. Rest sekitar 2-3 jam baru bisa dimakan. Oke. Jadi supaya dinginnya lebih cepat dan juga enggak sedingin kulkas, Mr. Camping pakai cooler box. Jadi cooler box isi dulu pakai ice gel 1, nggak perlu banyak-banyak. Terus dagingnya akan masukin ke dalam. Wah, masih panas banget ya. Jadi dagingnya udah masuk ke dalam ice box. Rencana Mr. Camping akan diamkan selama 2 jam. Oke? 2 jam lagi.
Oke, jadi dagingnya udah resting selama 2 jam. Terus tadi ice pack-nya bentar doang, bentar banget kayak supaya temperaturnya nggak terlalu dingin seketika. Karena kalau bisa terlalu dingin juga nanti buat makan ya. Tadi udah gua cek temperaturnya masih sekitar 70. Jadi masih enak kalau misalnya mau langsung dimakan. Nah ini kita buka dulu. Tapi hari ini ada special guest, ada jurinya. Jurinya mungkin bisa hadir di sini. Nah ini jurinya. Oke, ada jurinya ya. Oke, lihat. Dia kayak ini ya, apa, lembek ya, kelihatan dari teksturnya. Coba cium baunya, enak. Jadi Mr. Camping akan coba cutting sedikit pakai pisau ini. Ini dagingnya mau coba timbang dulu. Ini beratnya 2,1, berarti sekitar 1,8 kilo menciut dan menguap, mungkin dari kadar air dan lemak ya. Jadi ini akan coba Mr. Camping cutting ya. Oke, lebih kayak gini. Kelihatan moisture-nya masih ketangkap semua ya, jadi nggak ada, dagingnya nggak kering, sama sekali nggak kering. Kita coba makan sedikit. Oke, Mr. Camping coba dulu. Mantep banget. Jadi lemaknya itu karena posisinya di atas, dia sambil kepangkang turun ke dagingnya, terus dagingnya dilumurin sama lemaknya, jadi daging-daging yang di bawahnya juga jadi empuk banget. Biasanya kalau misalnya yang barbecue di smoker, dia pinggirnya itu jadi agak merah, cuman kalau ini pakai oven jadi nggak mungkin persis sama kayak smoker. Tapi rasanya hampir menyerupai karena Mr. Camping pakai liquid smoke, jadi aroma asapnya juga dapat. Dagingnya juga udah matang dengan sempurna. Ini biasanya dipotong terus di vacuum pack, bisa disimpan di freezer, terus bisa makan tinggal diangetin, jadi nggak usah makan sekarang semua.
Oke, jadi sekian hari ini Mr. Camping berhasil bikin beef brisket Texas style. Enaknya makan pakai coleslaw sama kasih bumbu barbecue lagi. Oke, jadi kalau misalnya mau mencoba di rumah, silahkan dicoba, gampang banget sebenarnya. Cuman emang butuh waktu yang lama. Soalnya bikin ini hari ini butuh waktu, sekarang jam 4 jadi jam 10 jam. Oke. See you in next episode. Bye bye. Bye bye.